Kita kan di Indonesia nyari kerja pun lagi susah ya Kak. Apalagi sekarang keadaan Indonesia, kalian pun lihat Kak. Apa sih yang membuat Kak Feb betah banget tinggal di Malaysia sampai ibarat kata lama juga lah. Tapi aku berharap banget negara Indonesia pun diperbaiki ya. Karena yang aku lihat banyak banget pengangguran. Karena sejatinya kita punya temen pun kalau kita susah, dia nggak akan tolong kita. Nah, itu pun ada tuh. Dingdang, dingdang. Dingdang, dingdang. Oh, itu pun ada kue-kue itu, pastry. Banyak juga ternyata makanan di sini ya. Dimulai dari Malaysia ini, perjalanan hidup aku dimulai. 3 tahun aku kerja di sini dan memutuskan untuk menjadi YouTuber atau konten kreator. Aku nggak tahu nantinya akan berhasil apa enggak. Dan kegiatan yang aku bagikan itu cuma kegiatan sepenggal cerita aku di sini. Kadang aku juga ada bingungnya mau bagi cerita apa ke kalian. Buat yang udah subscribe, aku tuh kayak bosen nggak? Dan aku berharap banyak yang suka dan banyak yang subscribe supaya aku bisa jadi orang yang bisa membagikan cerita aku dengan menyenangkan dan bisa kayak membuat kalian kayak jalan-jalan sama aku juga. Sedikit sedih ya, karena selama ini aku berpikir aku introvert, nggak terlalu banyak kawan, dan aku suka banget ngomong sendiri, dan inilah aku bisa bikin-bikin video dan aku bagikan. Aku berharap banget setelah ini aku bisa. Halo semuanya, apa kabar? Jadi tuh tadi balik kerja itu kehujanan dan aku sekarang mau pergi jogging. Seperti yang kalian lihat, aku nggak ada ganti baju, ini masih pakai baju yang kerja, karena aku kan kerjanya pakai baju biasa ya, karena nggak ada seragam aku. Jadi tuh kalau di kilang aku itu seragamnya itu pakai yang namanya jumpsuit. Nah, sekarang aku mau ngajakin kalian buat jogging, tapi aku mau ngajak kalian ke tempat jogging yang ada tempat jajanan-jajanannya. Jadi tuh di sana banyak banget tempat makanan. Sambil kita mau lihat jajanan apa aja sih yang ada di dekat hostel aku. Jadi tuh kalian nanti bisa intip ya. Nah, ini tuh kita mau main ayunan dulu. Kalian ada nggak sih yang suka kayak aku? Umur udah tua, tapi kesukaannya kayak bocil. Kayak gini nih. Nah, sekarang kita mau mulai jalan ya. Tapi hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan itu nggak di hostel aku, kita keluar hostel. Ayo ikutin seru-seruan bareng aku. Seperti yang aku bilang, kita akan keluar hostel. Kita keluar gate dulu. Nah, cuacanya itu bener-bener syahdu. Tadi tuh hujan gede banget. Sebenarnya aku tuh kayak mau ngajak kalian kayak beli makanan gitu sesuatu, tapi aku berpikir nanti mau bikin ayam penyet juga sih. Jadinya aku mau ngajakin kalian tuh lihat-lihat di sana itu banyak banget tempat jajanan, tempat makanan. Tapi memang jalannya itu agak sedikit jauh ya. Nah, ini di area depan rumahku ya. Di sini tuh banyak banget anjing-anjing liar. Nah, ini lihat. Nah, itu tuh yang besar itu sekolahan ya. Itu sekolahan. Nah, di sini juga kadang-kadang ada juga tuh kayak main bola voli. Nah, di situ ada setim mobil juga. Ini ada tempat sembahyang. Kalau kita jalan ke sana, sebelah sana itu ada masjid yang besar juga lah. Biasanya kalau kita sholat id, sholat apa, kita pergi ke sana lah. Nah, ini rute jalanannya ya. Ini bener-bener becek banget. Karena bekas hujan, jadi harus hati-hati ya jalannya ya. Sengaja bawa tripod, kalau aku mau ambil video atau ambil gambar enak. Jadi ini sambil jalan, kita sambil ngobrol ya. Kayak ada temennya aja gitu kalau jalan sambil ngobrol, tapi mata aku tetap larak sini
Larak sana ini banget. Ada keluar masuk mobil, jadi harus hati-hati. Nah ini tuh sekolahan besar juga. Nah ini sekolahan China juga gitu. Di sini rumah bagus-bagus banget. Kalian doain ya, semoga aku punya rumah kayak yang aku lewatin ini. Karena aku belum punya rumah guys, jadi aku kerja tuh kayak buat biayain adik aku sekolah. Nah ini tuh rumah-rumah kayak perumahan gitu kalau di Indonesia. Aku jalannya mau belok ke sini aja, karena kalau jalan besar kayak gini aku ngeri banget. Nanti aku fokus kayak ngeliatin handphone, takutnya ada mobil yang kenceng-kenceng atau gimana. Di sini tuh kayak perumahan gitu, tapi ini kayaknya penghuninya Cina semua. Nah, di sini juga di tamannya ini disediain kayak tempat olahraga gitu ya kalau di sini, kalau di Malaysia. Selama 3 tahun aku di Malaysia ini, mau jalan 4 tahun, aku ngerasa kayak enjoy aja di bagian Selangor ini. Sekarang itu aku kayak udah nggak malu-malu, kalaupun harus kayak ngobrol sendiri, kemana-mana sendiri. Pokoknya kalian buat yang takut kemana-mana sendiri, kalian boleh intip banget kisah kehidupan aku, cerita aku di Malaysia ini. Siapa tahu kalian juga lagi cari tahu kan, kalau kerja di Malaysia itu kalau di kilang ngapain aja sih? Nah, biasanya kalau kerja di kilang itu, kita itu Sabtu Ahad cuti ya, tapi tergantung kilang. Nah, untuk makan, biasanya kalau kerja di kilang itu nggak dapet ya. Beda sama yang kerjanya mungkin PRT. Kalau PRT mungkin majikan bisa ngasih ya. Tapi di sini pun banyak juga PRT, tapi nggak semua majikan bisa kayak memfasilitaskan yang boleh keluar, boleh cuti, nggak kayak di kilang ya. Apa sih yang membuat Kak Feb betah banget tinggal di Malaysia sampai ibarat kata lama juga lah ya. Kalau kita udah mau sampai 3 tahun itu lama juga lah ya. Apa yang membuat aku betah di sini? Ya kita kan di Indonesia nyari kerja pun lagi susah ya Kak. Apalagi sekarang keadaan Indonesia, kalian pun lihat kan. Semoga Garuda kita bendera merah putih segera membaik ya. Karena yang aku liatin udah ricuh banget. Dan aku pun di sana punya adik, punya keluarga. Aku takut banget keluarga aku kenapa-napa kan. Tapi kita doa yang baik-baik aja. Sebenarnya untuk gaji ataupun basic, Malaysia itu sama Indonesia kalau diikutkan itu sama, gajinya nggak beda jauh. Tapi negara kita ini sedikit susah, kadang nggak ngikutin sesuai aturan. Kalau kalian mau tahu, kerja di Malaysia itu, kita nih yang orang lokal kerja di sini nggak seenaknya boleh dibuang, tahu nggak? Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia, kalau kilang lagi ada pengurangan, dia akan buang suka-suka. Kalau di sini ada aturannya lah, membuang orang itu tidak sembarangan. Makanya mungkin di sini termasuk negara yang sejahtera juga ya. Aku tidak membilangi negara aku tidak sejahtera, tapi pada dasarnya memang itu berkembang ya. Tapi aku berharap banget negara Indonesia pun diperbaiki ya. Karena yang aku lihat banyak banget pengangguran, banyak banget kasus-kasus kriminal disebabkan nggak ada kerja lah. Jadinya kita harus berpikir gimana caranya mau makan, hasil nggak ada kerja, kita mengambil barang orang lain kan. Semoga aku doain aja lah hal-hal yang baik terjadi pada negaraku sendiri. Bukan karena aku kerja di luar negeri aku menjelekkan, tapi ini faktanya ya. Doain aku ya guys. Siapa tahu beberapa tahun kemudian aku bisa punya rumah yang bagus. Jujur banget, untuk saat ini aku memang gak ada rumah lah. Untuk saat ini aku kerja bertahun-tahun pun kayak khusus bantu keluarga lah. Karena aku stainless generation. Jadi aku di sini mau beberapa hal menceritakan tentang kehidupan aku. Aku nggak mau dikasih adin sih. Tapi siapa tahu yang ngedenger bisa lebih semangat lagi kayak aku. Kerja bertahun-tahun, gaji banyak, tapi harus sekolahin adik, harus bayar air, harus bayar wifi, padahal kita pun di luar negeri. Kita yang gajian, Indonesia yang kalkulator. Tapi kita harus semangat ya. Karena
di bawah kita masih ada lagi orang susah. Jadi kalau misalnya kalian kerja bertahun-tahun di luar negeri, nggak ada uang, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada rezeki yang lain. Yang penting kalian jangan ngeluh dan mau berusaha terus. Coba deh, buat kalian yang kerja di luar negeri, ngerasa sepi, ngerasa nggak punya teman, kamu introvert, coba deh. Kalian itu belajar untuk keluar rumah sendiri, jalan-jalan. Nggak usah jalan-jalan itu nggak harus ke mall. Ya, aku nggak tahu sih kalau orang yang ngomong kalau harus jalan-jalan ke mall. Tapi aku sendiri merasa kalau jalan-jalan itu kayak aku jogging sore-sore pulang kerja. Aku lihat alam sekitar karena kebetulan mungkin area rumahku ini ya oke lah untuk jalan-jalan. Aku memang nggak punya teman banyak, tapi aku bisa menikmati hidup aku kayak gitu. Aku tahu cara, oh ya ini hal ini membuat aku happy. Karena sejatinya kita punya teman pun kalau kita susah, dia nggak akan tolong kita. Jadi kalianlah yang akan tolong diri kalian sendiri. Kalian merantau, kalian punya basic basic yang orang lain nggak punya, basic tentang kehidupan. Kalian harus masak sendiri, nyuci sendiri, kalian sakit sendiri. Masa kalian cuma gara-gara nggak punya temen, kalian nggak mau ngapa-ngapain, kalian ngerasa hidup kalian nggak beruntung, hampa. Sedangkan masih banyak hal yang bisa kita lakuin dikala kita sendiri. Aku memulai membuat video YouTube ini karena aku pengen banget ada yang menemani keseharian aku. Aku buka diary aku. Aku memulai hidup aku nih dari aku kerja di Malaysia. Dan aku berdoa sih, semoga ada juga orang yang banyak yang suka. Aku pun kadang buat video masih jelek, masih nggak cantik. Aku pun butuh koreksi dari kalian. Tapi aku mencoba sehari-hari, mencoba setiap hari buat konten supaya terbiasa. Karena kalau setiap harinya nggak dicoba, kalian mana bisa jadi influencer, kalian mana bisa jadi content creator. Yang aku lakukan sekarang adalah memperbaiki ekonomi, tapi pelan-pelan. Karena awal mula aku konten, gak semua orang suka sama video aku. Bahkan views aku yang merosot turun. Aku berpikir apa? Makna aku gak berbobot. Apa sih aku ceritakan? Aku hanya bisa menceritakan tentang kehidupan aku. Yang siapa tahu bisa jadi pelajaran orang lain. Mau buat video lucu-lucu pun aku nggak lucu banget. Tapi kalau kalian bilang aku dari suaranya lucu, aku bersyukur lah. Kalau ada yang kurang, kalian komen, aku bisa perbaiki. Nah, di sini tuh jejer kedai-kedai, bahkan kedai-kedai makanan, salon, semua ada di dekat rumahku sebetulnya. Yang penting kalian ada duit aja ya. Kayak farmasi pun ada. Cumanya kalian bisa-bisa lah ya milih ya. Karena memang di sini tuh kedainya kedai China semua. Dari ujung ke ujung. Karena di sini pun perumahannya perumahan orang-orang China lah. Nah, nanti di sana itu ada yang jualan mixu, aku nggak tahu di sebelah mana. Tapi aku mau jalan aja dulu. Di sini pun ada Family Mart gitu. Nah, Family Mart gitu kan kayak ada tempat makanannya. Nanti kalau kita mau jajan di sana boleh lah ya. Ini pun restorannya dia rame banget. Tapi aku kan sedikit takut ya. Sebab takut makanannya nggak halal. Aku mau ngajakin teman-teman jalan-jalan sama aku sore ini. Siapa tahu ini bisa jadi refreshing kalian juga. Serasa jalan-jalan sama aku. Ini pun ada kedai frozen juga. Biasanya aku kalau lagi pegang video kayak gini, ada orang yang ngeliatin, aku langsung letak. Tapi sekarang aku udah biasa aja deh. Aku udah nggak peduli. Oh iya, ini ada Seven. Nah, ini pun Seven ada. Kita mau jalan ke sana lagi ya. Oh, itu Family Mart-nya tuh. Ini kali pertama kalinya sih aku jalan kaki. Cumanya temen aku bilang dia tuh kan biasa naik Grab ya. Nah, itu pun ada tuh. Dingdang. Dingdang. Oh, itu pun ada kue-kue itu, pastry. Banyak juga ternyata makanan di sini ya.
Aku awal itu nanya sama teman aku, dia habis makan odeng di Family Mart. Aku bilang Family Mart mana? Deket sana lah. Ini tuh ke arah yang mau aku pergi medical juga, kliniknya di dekat sini. Nah, aku mau cari nih Mixunya di sebelah mana. Aku nemuin Bixu. Nanti kalau mau beli Bixu, jadi kesini aja deket. Dan aku pun nemuin Mixu. Ternyata di sini tempatnya. Wow. Dan ternyata aku jalan sampai klinik yang kemarin aku medical juga. Deket juga ternyata jalan kaki ya. Karena kemarin mau medical, jadi aku naik Grab itu 5 ringgit aja. Pasar mini, pasar khusus buah. Di sini ada es krim, Mixu, Elis, burger chicken, semuanya ada pokoknya. Pun ada yang jualan juga. Banyak yang jualan. Restoran Medan Selaras. Di sini kalau pagi juga ada pasar pagi ya. Juga kalau pagi banyak banget pasar pagi, ada kue, martabak, segala macam. Nanti deh, kalau misalnya aku pagi-pagi ke sini baru deh aku ajak ya. Tapi sekarang nih aku lagi nggak mau beli apa-apa sebenarnya karena emang lagi pengen jogging aja. Hari ini aku mau masak ayam penyet. Itu tuh menu kesukaan aku yang pedes-pedes. Oke, ini kita udah arah jalan pulang ya. Seperti biasa, lihat-lihat jalan jangan lupa karena banyak lubang air. Ini sepatu aku udah kotor lah, tapi nggak apa-apa, sepatu bisa dicuci kan. Ini aku menyeberang dulu. Lihat bagus banget kan bunga-bunganya. Pokoknya aku harus seceria hidup aku sebagus bunga-bunga yang ada di belakang aku ini. Anjing tadi yang ngeliatin aku takut banget, sumpah. Lihat anjingnya itu kotor banget bener-bener, tapi alhasil dia nggak galak lah karena aku nggak lari. Karena aku jalan di permukiman orang yang miara anjing, karena di sini tuh depan-depan rumah banyak anjing. Tapi saran dari aku kalau yang tempat tinggal banyak anjing, kalian jangan lari atau kalian jangan takut, jalan aja rileks ya. Karena biasanya aku pun sering banget lari kejar-kejar. Maksudnya dia nggak ngejar sih, dia ngeliatin. Tapi kita takut kan kadang-kadang digigit. Tapi nggak pernah sih syukurnya. Dan pokoknya kalian jangan panik kalau di deket kayak ada anjing-anjing liar yang di Malaysia itu, jangan panik. Karena sebetulnya dia tuh nggak galak kalau kita nggak lari ataupun kita nggak usah ngeliatin muka dia deh. Kalau aku jalan santai aja, santai-santai, nanti pun dia pergi di belakang kita. Itu tips dari aku ya. Kalau kalian lagi jalan tapi ada anjing liar. Hidup itu nggak mudah ya, gengs. Kalau kita nggak coba dulu, hidup itu nggak mudah. Bikin video itu nggak mudah. Jadi YouTuber itu nggak mudah, tapi aku yakin aku bisa. Terima kasih yang selalu support aku buat warga negara Malaysia termasuk. Dan aku memulai kisah kehidupan aku di Malaysia ini. Aku nggak tahu nanti ke depannya akan di mana. Dan aku akan buat diary aku di video ini. Terima kasih banyak banget buat yang udah dukung, udah berkomentar, udah berkritik. Pokoknya aku akan banyak-banyak belajar. Maaf kalau videonya sedikit membosankan kadang, ada yang nggak membosankan juga. Dan namanya pun aku di sini kerja sambil buat video, aku juga mau sukses. Aku nggak tahu kesuksesan aku itu di jalur mana, jadi aku mau coba dulu aja. Kalau di sini rezeki aku jadi YouTuber, aku berharap banget bisa naikin derajat orang tuaku. Keinginanku yang udah lama gak terwujud bisa tercapai. Aku bukan artis, tapi kalian mau nonton video aku. Aku cuma sepenggal orang yang gak bermutu mungkin, buat orang yang gak suka, karena membagikan cerita, aku yang kerja di Malaysia. Bahkan aku memberanikan diri untuk berbicara sekarang, karena rasa syukur aku menjadi manusia yang mau lebih baik lagi. Aku menerima kritikan saran kalian, karena aku mau belajar, karena di sini nggak ada yang lebih pintar dan nggak ada yang lebih bodoh kalau orang mau belajar. Dan kita nggak tahu kesuksesan kita di mana kalau kita nggak mau mencoba. Nggak mungkin kan kita tidur aja dikasih kesuksesan. Nggak mungkin kan aku cuma nangis aja. Tuhan kasih aku uang yang banyak. Aku berusaha sekuat tenaga aku,
Semoga dari sini aku bisa membahagiakan orang-orang terdekat aku, terutama ibu aku. Semoga dari YouTuber ini aku bisa juga beli rumah. Pokoknya banyak yang berharap lah. Karena dari ceritanya, hidup jadi TKW itu nggak semua orang bisa kumpul uang ya. Tapi buat kalian pejuang devisa, aku mau kasih tahu semangat buat kalian. Udah nggak sabar, aku mau makan ayam penyet. Jadi aku di sini mau masak ayam penyet. Kalian jangan ngiler ya. Kalau ngiler nanti kalian masak aja di rumah kalian. Nah di sini tuh tempat DJ. Jadi kayak harus hati-hati juga. Karena di sini tuh sekolahan juga kan. Seperti yang tadi aku bilang. Ini tuh sekolahan Chinese gitu. Sekolahannya besar banget nih. Pasti mahal. Aduh. Karena di Malaysia ini aku banyak tahu hal lah. Aku bisa tahu dan bisa sabar dalam menghadapi apapun. Bisa dewasa karena jauh dari orang tua. Aku sangat berterima kasih banget deh buat diri aku. Aku memang suka masak sendiri, makan sendiri. Hobi aku masak dan hobi aku makan. Makanya jangan salah kalau badan aku gemuk ya. Tapi aku berusaha kok biar nggak terlalu gemuk. Jadi aku IF dan hari ini aku udah mulai aktif lagi IF. Makanya aku makan 1 hari 1 kali aja. Dan itu tadi aku cakap, kalau kalian mau buat ayam penyet, kalian datang ke rumah ya. Atau kalian buat sendiri di rumah kalian. Kayaknya kalau buat sendiri lebih banyak deh. Dan pastinya lebih murah. Nah, ini dia penyetannya udah jadi. Ternyata bukan ayam penyet ya, tapi tempe penyet. Plus lalapan. Ini nasi aku. Dan aku tuh berubah pikiran banget. Alhasil aku jadi bikin bihun goreng. Alhasil aku jadi bikin bihun goreng ayam. Karena ngelihat bihun tinggal sedikit lagi, sayang banget, jadi aku masak. Dan untuk tambahannya aku kasih tahu perkedel yang ada sisa di kulkas. Jadi aku masak ini aja, habisin, baru nanti masak yang lain. Jadi itu intinya, sebetulnya pengen ayam penyet, tapi sayangkan lauk yang masih ada. Jadi aku masak yang ada aja. Jangan mubazir makanan ya, karena cari duit susah. Mari makan.